saudara kita masuk dalam kerajaan Yehuda, di mana raja yang memerintah saat itu adalah Abia, dan dia melawan Yerobeam. Akhirnya dia menang oleh karena dia setia kepada Tuhan dan Tuhan menyertainya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 14, sesudah kemenangan itu Abia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud, yaitu Yerusalem. Siapa anaknya, saudara? Yang meneruskan kedudukannya yaitu Asa. Dan selama 10 tahun kemudian Asa memimpin dengan aman. Bagaimana bisa begitu? Karena tertulis di kitab 2 Tawarikh bahwa Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Nah, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala. Nah, selalu begitu, saudara. Raja Israel yang berhasil memimpin bangsanya, baik itu di Israel Selatan atau Yehuda, dan di Israel Utara atau Samaria, pasti mereka turut pada Tuhan, dan Tuhan memberi penyertaan kepada mereka. Asa memerintah orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Jadi seorang pemerintah atau pemimpin, dia memberikan perintah juga di sini, memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan. Nah, Allah nenek moyang mereka. Nah, jadi pemimpin itu tidak perlu harus selalu bertanya, dikit-dikit menghimbau. Cukup dengan satu kata, memerintah. Di sini dia memberi komando, mengarahkan, bukan menghimbau, dan kalau ditanya tidak tahu. Tidak demikian. Pemimpin mempunyai suatu otoritas untuk menggerakkan, maka dia sikapnya haruslah tegas dan tidak ragu, serta berani mengambil risiko atas apa yang dicontohkan dan diperintahkannya. Nah, selain memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah, juga supaya mereka mematuhi hukum dan perintah. Tegas sebagai pemimpin, siapapun kita, itu harus kita pegang. Pemimpin mematuhi hukum, bukan semau-maunya, bukan menganggap dia adalah hukum itu sendiri, tetapi ada hukum yang dibuat bersama sebagai kesepakatan, maka itu harus ditaati, dituruti. Nah, saudara, pada saat itulah yang dilakukan oleh Asa, yang menjauhkan bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda. Jadi bersih dari penyembahan berhala. Kerajaannya aman. Tidak ada yang memerangi dia di tahun-tahun itu. Sehingga pembangunan lancar. Yehuda dibangun kota-kota benteng. Dan semuanya itu adalah karunia Tuhan. Keamanan itu adalah karunia Tuhan. Di sini ada dinamika selanjutnya. Ia berkata kepada orang Yehuda, supaya membuat kota itu lebih kuat dan mengelilingi dengan tembok beserta menara, pintu dan palang. Jumlahnya banyak. Negeri ini masih di tangan mereka, umat yang percaya pada Tuhan. Karena mereka mencari Tuhan, maka Tuhan mencari mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Pembangunan itu pun berhasil. Pasukan Asa dari Yehuda 300.000 orang, membawa perisai besar dan tombak. Nah, ini banyak sekali. Dari Benyamin 280.000 orang. Dan mereka itu membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan yang gagah, perkasa. Ada perang dinamika, itu namanya dari Ethiopia, Sisirah namanya, berperang melawan mereka dengan tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak, 1.000.000 orang dan 300 kereta. Wah, mengerikan. Jumlah yang kecil dibanding dengan jumlah yang besar. Dan itu sudah sampai ke Maresa dekat. Lalu Asa maju menghadapi, mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa itu. Apa yang dilakukan? Apa langsung perang? Tidak. Asa berseru dulu kepada Tuhan Allah supaya mendapatkan penyertaan itu. Apa katanya? Ya Tuhan, selain dari Engkau tak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Kepadamulah kami bersandar. Dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan melawan Engkau. Nah, doa ini dijawab Tuhan. Tuhan memukul orang Ethiopia itu di depan Asa dan Yehuda. Mereka lari. Dikejar Asa, laskarnya sampai ke Gerar. Orang Ethiopia itu banyak yang tewas. Tidak ada yang tinggal hidup. Mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang Yehuda itu mendapat jarahan yang besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka jarah semua kota itu. Tenda-tenda pemilik ternak pun mereka rebut. Dan kambing, domba, dan unta diangkut sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dengan kemenangan. Ini kisah Asa masih berlanjut. Saudara-saudara, bagaimana kelanjutannya? Sementara itu dulu, ada hikmah besar dari kemenangan Asa itu untuk dapat kita renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan kita.